Pada hari Sabat, tanggal 28 September 2024, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Pisgah, Pandaan, mengadakan acara syukuran untuk selesainya gedung pertemuan di pusat kota Pandaan. Acara syukuran ini diawali dengan kebaktian Sabat yang dihadiri oleh para ofiser, direktur departemen, dan staf dari kantor pusat Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Konferensi Jawa Kawasan Timur, di mana Pendeta Kristiono Sarjono, sebagai Ketua Konferensi Jawa Kawasan Timur, menyampaikan khotbah yang mengajak semua yang hadir untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah berkarya, sehingga gedung pertemuan Pisgah dapat terselesaikan dengan sangat baik. Acara syukuran ini juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat di daerah Pandaan dan sekitarnya, seluruh anggota Jemaat Pisgah, anggota Jemaat Sukorejo dan sekitarnya, demikian pula para anggota jemaat dari Surabaya dan dari beberapa kota lainnya. Pada Sabat ini ada sedikit katakanlah sejarah sedikit kenapa biar kita berada di tempat ini. Untuk itu kami silakan untuk oke. Jadi langsung next saja. Jadi kita tadinya memang dari Sukorejo. Ya, sedikit gambaran dari Sukorejo, kita berusaha sudah beberapa tahun berusaha untuk membuat cabang di tempat sini atau di Pandaan. Tapi kita sudah beberapa kali bergereja di beberapa tempat, ada di tempatnya Pak Pendeta Martino, ada di restoran di depan situ, ada restoran di ya, saya tak hafal Pak Martino, jadi tidak apa-apa. Restoran di mana? Di bypass dan beberapa tempat. Sebelumnya kita sudah berusaha menyewa, tetapi karena jauh, jadi akhirnya tidak terjadi cabang. Tetapi oleh karena anggota-anggota yang berdomisili di Pandaan merasa, oh kita harus punya cabang. Jadi, tapi mereka bilang tidak ada pianis, bagaimana ini? Jadi direkrutlah kita. Sebenarnya kita anggota Sukorejo, tapi direkrut istri saya sebagai pianis. Tentu suami harus ikut, gitu ya kan? Juga sama dengan Mas Christian yang biasa sound system dan lain-lain, ya istrinya juga ikut. Jadi ada dua keluarga yang tinggal di Sukorejo yang sama-sama bertempat atau bergereja di Pandaan sini. Nah, itu sedikit sejarahnya. Dan sesudah itu kita mungkin next lagi. Nah, sesudah itu kita berdomisili atau menempati tempat di Ruko di Tamandayu, ya, Ruko di Tamandayu, dan disitulah kita diorganisir sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, ini masih waktu diorganisir, mungkin next bisa kelihatan akan kita bersama-sama dengan semua yang ada dari Sukorejo. Memang ini karena kita membuka cabang, ya. Jadi waktu itu direkturnya adalah direktur sekolah Sabat
dan BP adalah Dr. Ida Bagus Samuel. Wah, dia sangat semangat sekali mendorong kita untuk membuka cabang di sini. Akhirnya kita diorganisir, ya, diorganisir menjadi satu gereja. Sesudah itu COVID, sesudah COVID apa yang terjadi? Ya, kita nggak bisa lagi bergereja di situ. Akhirnya saya dengan Pak Ginting, dengan pendeta muda Roy Gemaringka mencari tempat bagaimana. Jadi kita dapat tempat di gunung sana, di desa Gunting Pajaran. Mungkin next. Nah, boleh selanjutnya lagi. Nah, dari situ mungkin bisa di play sedikit. Nah, kita mulai dapat tempat di Pajaran sana. Kita mulai bangun, ya. Kita mulai bangun, kita mulai eskavator dan lain-lain. Dan sesudah itu kita bangun, next. Nah, baru sesudah itu ya ini dia. Mulailah kita sudah jadi tempatnya di Pajaran. Kita berbakti di sana bersama dengan Sukorjo. Kalau lihat itu semua Sukorjo. Dan berikut next. Nah, ini pada waktu itu ada pendeta Leo dan juga pendeta Kristiono, ya, yang waktu itu memulai di tempat sana. Tapi oleh karena di sana itu kayaknya penginjilannya kurang, jadi kita bilang ayo kita cari tempat di Pandaan. Nah, datanglah tempat ini. Pak Ginting memperoleh tempat ini dan kita mulai peletakan. Ini acara peletakan batu pertama yang satu tahun yang lalu, Pak. Pastinya 1 tahun yang lalu peletakan batu pertama. Kita bisa lihat di sini, kita didoakan. Dan next berikut. Nah, kita lihat di sini adalah waktu peletakan batu pertama ini kita mulai bangun. Berikut lagi. Nah, di sini kita lihat sementara dalam pembangunan, ya. Dan pada waktu itu pendeta Kristiono yang peletakan batu pertama dan semua yang lain, banyak juga yang lain. Berikut. Nah, ini dia, ada bosnya itu, bos sekolah sahabat itu sementara kelonjoran gitu, ya kan? Ada bos sekolah sahabat itu. Ada juga Pak Denny Leri di situ. Jadi kita lihat di sini bahwa ini pada saat peletakan batu pertama. Silakan terus. Nah, ini adalah kalau kita lihat di sini ada perwakilan Pak Jordan, kelihatan Pak Jordan di mana itu. Berikut. Nah, ini adalah pemilik tanahnya. Berikut ya. Nah, ini yang di tanahnya dan kita sesudah itu mulai bangun di sini. Terus, nah, mulai dari sini pada waktu setahun lalu masih seperti ini kita mulai bangun. Berikut. Nah, ini kita dapat sumbangan semen dari Sukorjo, anggota Sukorjo, Pak Ibadah Bagus Nyoman Titus. Dan ini adalah pimpronya, Pak Wasit Parangin. Nah, sudah berdiri di situ. Ini pimpro untuk pembangunan tempat ini. Berikut. Nah, ini ada sedikit laporan keuangannya. Ya, kita tanahnya sudah dibeli, ya, tentu ada harganya. Tapi kita ini berikut kita bangun juga di tempat sini. Bangunannya sendiri habis yang tempat ini kira-kira 700 juta sekian. Ya, sekitar 700 juta sekian. Dan kita di belakang sana atau di depan, saya tidak tahu belakang atau depan, di lantai 2 akan sementara bangun sudah sekitar 60-70%, yaitu pastori 3 kamar, dan mudah-mudahan bulan depan sudah selesai. Anggarannya kira-kira 200 juta. Dan di belakang kita memang belum selesai, dapur dan WC, kamar mandi, juga tempat makan itu belum selesai. Ada anggarannya kira-kira sekitar 130 juta. Dan tentu saja sesudah itu bisa kita selesaikan,
kita akan lebih senang untuk berbakti di sini. Jadi oleh karena berkat Tuhan, uang-uang ini pada waktu membangun semua banyaknya dari kas gereja ditambah dengan donasi dari anggota-anggota. Tapi selain daripada anggota, ada juga yang bukan anggota menyumbang. Kita lihat di situ, Pak Ide Bagus Nyoman Titus menyumbang 100 sak semen, juga ada Bapak Doni Kalito menyumbang atap, ya, dan juga ada Pak Nyoman Pak Wayan, ya, yang menjadi kontraktor untuk semua plafon dan lain-lain, dan juga pintu-pintu dan pintu dan jendela-jendela ini yang dia juga menyumbang bahannya. Dan pada waktu kita negosiasi pintu dan jendela anggarannya sekitar 90 juta, akhirnya bisa turun sampai sekitar 60 juta. Jadi kami merasa itu juga merupakan sumbangan. Dan juga ada Ibu Endang dari Belanda menyumbang. Itulah saudara-saudara kita yang sudah menyumbang tempat ini. Tapi selain itu anggota-anggota sendiri yang mengumpulkan dana untuk membangun tempat ini. Dan ini semua oleh karena berkat Tuhan. Jadi bukan oleh karena kekuatan kita, tapi oleh karena berkat Tuhan sampai tempat ini yang sekarang kita tidak kita namakan gereja, tapi ini adalah gedung pertemuan Pisgah. Ya, ini puji Tuhan, tempatnya ini dibuat cukup besar, walaupun anggota kita cuma 30, tapi kita beriman Tuhan akan menambahkan anggota di sini sehingga tempat ini boleh menjadi tempat untuk pembinaan rohani dan banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, dalam waktu 1 tahun ini kita bisa menyelesaikan akan tempat ini. Belum gereja, tapi masih merupakan tempat untuk umum. Jadi boleh juga untuk kita namakan gedung pertemuan Pisgah. Jadi sebagai gedung pertemuan Pisgah, jadi dengan demikian boleh umum datang, tapi kita akan gunakannya untuk tempat berbakti setiap hari Sabat dan hari Rabu. Saya kira itu yang kami bisa berikan, dan kiranya Tuhan akan menambahkan lebih banyak berkat sehingga jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Awalnya itu pemerintah kami itu ingin punya cabang. Jadi sudah 50 tahun lebih kita nggak pernah beranak, Pak Pendeta. Saat itulah kita punya ide kapan kita punya cabang. Itu aja, Pak Pendeta. Akhirnya kita dengan Pendeta Mopula, ya. Dengan Pendeta Mopula pertama kita kita coba sekolah sahabat cabang. Terus kemudian jadilah inilah, jadi ini Pak Pendeta. Itu aja Pak Pendeta. Harapan ke depan ya keadaan ini tetap berkembang menjadi gereja yang besar, lebih daripada induknya Skorjo. Segitu aja Pak Pendeta. Terima kasih. Pertama, Pak Ginting itu punya niat, pendeta, saya ini semua sudah terpenuhi, katanya kan gitu. Ya rumah ya ini semua terpenuhi, sehingga dia bilang sekarang bagian untuk Tuhan. Ya sudah, kalau gitu saya panggil. Jadi saya, Pak Ginting, pendeta, sama Pak Yan di rumah makan ikan bakar Cianjur. Saya kumpulkan di situ. Saya tanya, gimana Pak Ginting? Nah, saya tanya dulu sama Pak Yan, gimana gambarnya, rencananya? Pak Yan kasih gambar, kemudian dari situ kita mengurus izin kepesuran. Jadi itu sejarahnya, sehingga akhirnya Pak Ginting beli tanah. Tadinya kan di sana itu dikomplain sama Sukorjo. Loh, katanya sekolah cabang Pandaan kok masih di Sukorjo. Jadi kita terbeban, akhirnya
Pak Ginting beli tanah 700 meter di sini. Kemudian sekalian bangunannya ya habis 700-an juta lah ini. Jadi pokoknya keluarga ini sudah komitmen karena semuanya sudah ini, dan berkat itu berlimpah-limpah. Jadi akhirnya memang, dan sekarang satu lagi yang berkomitmen, keluarga Pak Ian, Bukeren, Mak itu mau membangunkan ini pendeta pastorinya. Jadi mungkin Oktober November selesai. Itu dari keluarga Pak Ian, keluarga Bukeren dan Mak itu rencana untuk pastorinya. Yang lain-lainnya nanti menyusul gitu. Jadi itu memang kita dapat melihat bagaimana memang kita sudah berkomitmen. Kita tidak akan mencari dana dari luar, tidak mencari, kecuali mereka nyumbang sendiri ya. Pak Nyuman Tito, terus ada Pak Doni Kalito yang atap, terus Pak Wayan dengan komitmennya untuk menyelesaikan jendela-jendela dan semuanya. Jadi terjadilah sekarang ini, sehingga tanggal ini 28 September ini diresmikannya. Itu sejarahnya. Itu memang dulu saya punya komitmen, begitu saya pensiun kan saya selesai dengan finishing well, Pak. Jadi kalau Bapak tanya orang pendeta-pendeta lama, saya tahu semboyan saya ini finishing well. Begitu saya pulang ke Pandaan, saya gabung di Sukorejo, kemudian ya saya pengen buat cabang. Memang pertama-tama gereja ini di rumah saya, tapi parkir saya izin dari RT, RW, kepala dusun, bahkan anggota DPD kelurahan izin. Memang sudah ada mimbar, ada apa di rumah itu komplit. AC-nya masih ditinggal untuk saya. Jadi di situ hanya itu dari mereka, Pak, jangan jadi gereja. Enggak, kalau gereja enggak, ini hanya pertemuan doa. Dari situ karena COVID, saya 6 bulan pendeta di Bandung, sehingga orang-orang mungkin sungkan parkir atau akhirnya nyewa di Ruko Taman Dayu. Dari situ baru ke Desa Gunting itu, baru ini terakhir. Mungkin ini ya caranya gereja itu. Saya bersyukur kepada Tuhan atas selesainya sudah tempat untuk gedung pertemuan ini, sehingga tempat ini nanti bisa dipergunakan menjadi satu kebaikan bagi warga sekitar, begitu juga bagi umat-umat Tuhan yang selalu berkumpul di tempat ini, sehingga iman boleh bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan. Sehingga dengan demikian jemaat-jemaat Tisga boleh bertumbuh dalam penginjilan, sehingga gedung ini boleh ditempati oleh jiwa-jiwa yang baru yang dituntun Tuhan untuk boleh bergabung di tempat ini bersama-sama dengan kami, sehingga dengan demikian kami boleh selalu bersatu padu untuk melakukan satu pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kami masing-masing di Jemaat Tisga, agar semuanya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjadi berkat satu dengan yang lain dan menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya Kristo Armanda. Kebetulan pada saat ini tanggal 28 September 2024 telah diresmikan gedung pertemuan Tisga yang terletak di Jalan Minang Permai di Kelurahan Petung Asri. Kebetulan gedung ini adalah gedung yang akan digunakan untuk pertemuan-pertemuan umum. Jadi ketika ada lingkungan masyarakat sekitar, baik dari RT, RW, atau kelurahan yang akan menggunakan gedung ini, maka akan difasilitasi, dan kerinduan adanya tempat ini adalah supaya ini boleh menjadi berkat. Kehadiran kami di sini boleh menjadi berkat banyak orang, dan tentu saja kembali
nama Tuhan yang akan dipuji dan dipermuliakan. Baik, shalom. Selamat Sabat. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima Jemaat Pisgah Pandaan, dan juga selamat atas gedung pertemuan yang baru. Kiranya jemaat boleh berbakti dengan baik. 5 tahun yang lewat, Jemaat Pandaan meminta saya untuk memberi nama jemaat ini. Saya beri nama Pisgah Pandaan karena saya sangat terkesan dengan kata-kata pisgah. Pisgah di mana Musa sebelum meninggal dunia diminta oleh Tuhan untuk naik ke pegunungan Abarim. Di pegunungan Abarim ini ada Gunung Nebo, dan di puncak Gunung Nebo itulah Pisgah, tempat yang tertinggi di mana Musa bisa melihat tanah yang dijanjikan Tuhan kepada dia. Jadi kami harapkan bahwa Jemaat Pisgah ini bisa memandang ke depan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengan kata lain, boleh mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan Tuhan. Setiap hari iman mereka diperbarui dan boleh dikuatkan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat. Kiranya Tuhan memberkati seluruh anggota Jemaat Pisgah. Pisgah, 5 tahun perjalanan bersama jemaat ini adalah perjalanan iman yang penuh dengan mukjizat. Jemaat ini berjuang sejak 5 tahun yang lalu untuk mendapatkan satu tempat ibadah yang lebih baik. Setelah berganti-ganti beberapa tempat, maka Tuhan menunjukkan tempat yang tepat di tempat ini, di pusat kota Pandaan. Dan kita percaya pada saat 5 tahun ulang tahun Jemaat Pisgah, Tuhan sudah memberkati dengan tempat ibadah yang baik, yang representatif, dan kiranya ini boleh membuat jemaat ini semakin setia. Melihat perjalanan yang penuh mukjizat, maka tahun-tahun ke depan mukjizat Tuhan akan semakin besar. Jemaat Pisgah akan semakin berkembang, banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan, dan tentu saja tetap setia di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Jemaat Pisgah harus tetap setia dan terus bertumbuh sampai Yesus datang yang kedua kali. Amin.